Pemirsa, hari ini Jessica Kumala Wongso, mantan terpidana kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin, mengajukan peninjauan kembali meski sudah dinyatakan bebas bersyarat. Jessica datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Otto menyebut pengajuan PK ini atas keinginan Jessica yang mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan berencana terhadap sahabatnya Wayan Mirna. Otto menambahkan pihaknya membawa sejumlah bukti baru untuk pengajuan PK tersebut. Lebih lanjut, Otto berharap MA dapat menyatakan Jessica tidak bersalah terhadap kasus kopi sianida tersebut. Dibebaskan dengan cara BB. Hari ini kita datang dan Jessica juga hadir di sini, dan terus terang aja memang ini tidak mudah bagi kami karena bagaimanapun dia kan sudah dibebaskan dengan cara BB. Diskusi kami panjang, apakah perlu mengajukan PK atau tidak. Berhari-hari, walaupun dulu lama kami siapkan, tapi berhari-hari terus pembicaraan ini terus berlangsung. Tetapi Jessica tetap mengatakan saya tidak melakukan perbuatan itu, sehingga sekecil apapun kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepada saya harus melakukan upaya hukum terhadap itu, dia bilang. Nah, kebetulan kita kan menemukan bukti-bukti baru. Ya, ada novum. Ya, ada novum dan juga ada kekeliruan hakim. Tapi mungkin supaya saya lebih bebas dan lebih tepat menjelaskannya nanti, izinkan kami dulu mendaftarkan dulu PK ini. Setelah itu nanti kami akan jelaskan detail-detail apa yang menjadi dasar permohonan PK ini. Begitu ya. Iya, makasih semuanya udah datang. Makasih, biar saya sama pengacara semuanya daftar dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Selamat ulang tahun ya. Persiapan kamu sendiri seperti apa, Kak? Persiapan enggak. Saya nggak berbuat apa-apa, semua pengacara yang siapin. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida, resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024. Jessica bebas usai menjalani 8 tahun penjara dan harus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin, bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu dari lapas Pondok Bambu. Jessica bebas usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Namun dirinya masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Berbagai upaya hukum sebelumnya telah ditempuh Jessica agar dirinya dinyatakan tidak bersalah. Usai divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica kemudian mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Gagal di tingkat banding, Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun juga ditolak pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkosar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Kemudian pada 2018, Jessica pernah mengajukan peninjauan kembali namun ditolak. Jessica tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016 silam. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Usai beraudiensi dengan DPR RI, Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi gedung Komisi Yudisial pagi tadi. Kedatangan mereka untuk beraudiensi dengan pimpinan Komisi Yudisial terkait tuntutan hakim se-Indonesia mengenai kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Sebanyak 20 perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi gedung Komisi Yudisial yang berada di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk beraudiensi dengan pimpinan Komisi Yudisial terkait tuntutan para hakim Indonesia mengenai kenaikan gaji dan tunjangan. Perwakilan hakim mengaku selama puluhan tahun tidak pernah mendapat kenaikan gaji dan tunjangan.
Sementara dalam audiensi, Komisi Yudisial berjanji akan mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim untuk dihidupkan kembali. Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim diketahui telah dicanangkan sejak tahun 2015 di DPR, namun mandek hingga sekarang. Sebelumnya dalam menyuarakan tuntutan tersebut, para hakim se-Indonesia melakukan cuti massal atau mogok kerja sejak 7 Oktober 2024. Jadi supaya para hakim ini begitu tugas itu fokus kepada tugasnya, sudah tidak mikir lagi beli ranjang, beli kursi dan sebagainya. Sehingga kembali lagi kita Komisi Yudisial sangat-sangat mendukung. Kalau ditanya komitmennya, ya komitmen lah untuk mendukung, untuk mengawal ini. Melihatnya ada respon positif dan responsif juga dari KY, ya semoga kita sih dari SHI senantiasa tetap akan dari 7 sampai 11 ini ya, kita akan melakukan berbagai banyak audiensi seperti itu gitu. Kita berharap ya KY selaku mitra dari Mahkamah Agung dan juga dari pasti dari SHI sendiri bisa terus mendorong sebagaimana yang sudah kita ajukan dalam tuntutan ya, empat isu besar yang dibawa SHI mengenai revisi PP 94, Undang-Undang Jabatan Hakim, Contempt of Court, dan Jaminan Keamanan Hakim. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Sampang Aji Prakoso menangis di depan jajaran Komisi 3 DPR RI saat menyampaikan kondisi perekonomian hakim saat ini. Momen ini terjadi di tengah rapat audiensi Komisi 3 DPR bersama Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pagi tadi. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis, menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali, kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami, itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai,
posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.